Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Seiring dengan pagi baru, kita pun merasakan serta mengalami kasih Tuhan yang baru. Puji Tuhan, Dia selalu maha baik dalam segala keadaan kita. Firman Tuhan yang mengantar kita memasuki pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Saudaraku, apa yang kita katakan tentang orang muda dari kutipan firman Tuhan di atas, yang jatuh dari jendela karena mengantuk? Seorang ceroboh, sebab dia secara sembrono duduk di ketinggian tanpa memperhitungkan resiko jatuh. Atau dia tergolong pria yang mengabaikan kesantunan. Ia duduk di atas, sementara itu Rasul Paulus dan para tokoh duduk di bawah. Pada zaman atau era kekristenan mula-mula, berkumpul memecah-mecah roti bukan momen sebatas mengisi perut bersama. Tidak. Aktivitas itu melambangkan perayaan persaudaraan dan kekeluargaan. Di dalamnya saling berbagi, tanda saling memperhatikan satu sama lain. Bahkan pola demikian melahirkan rasa suka dari orang di luar persekutuan. Dalam acara itu diisi pembicaraan cukup lama, dan buat yang mendengarkan dan mengikuti pembicaraan itu tidak mudah tetap bertahan. Mereka sudah bekerja sepanjang hari, dan bagi pemuda itu yang bernama Eutikus makin tidak mudah. Ia adalah seorang budak. Naganya sudah terkuras. Dia harus menyelesaikan tugasnya dulu. Udara kota Troas, tempat pertemuan itu, sangat panas. Jelas keadaan demikian makin menyiksa. Oleh karena itu, agar bisa mendapat udara segar, maka tempat terbaik duduk di jendela. Karena itu, Eutikus memilih duduk di sana. Sayangnya, daya tahan tubuh ada batasnya. Ia kelelahan lalu jatuh. Orang-orang menduga ia tewas karena tubuhnya tidak memperlihatkan tanda-tanda seorang yang masih hidup. Syukurlah, ternyata menurut Rasul Paulus masih hidup, dan itu benar. Kemudian, setelah mereka menolong Eutikus, acara dilanjutkan hingga larut malam. Melihat Eutikus, saudaraku, sebenarnya menampilkan sosok yang penuh antusias, terlibat dalam persekutuan, dan mengambil bagian dalam percakapan serius. Keterbatasan fasilitas dan kelelahan fisik tidak mengurangi apalagi menghalangi kehadirannya. Bagi kita yang hidup dalam dunia modern,
fasilitas dan sarana pelayanan jauh lebih baik. Malah, saat ini jarang sekali gedung gereja tanpa penyejuk ruangan. Ruangannya adem, nyaman. Tapi apakah mengatrol warganya ikut di persekutuan dan pendetanya sigap dalam melayani? Saya masih ingat saat masih awal-awal sebagai pendeta. Warga jemaat yang bergereja memakai mobil bisa dihitung jumlahnya dan mudah dikenali pemiliknya. Makin langka lagi pendeta dengan sarana mobil. Sekarang warga gereja mengeluh parkirnya sulit. Saking banyaknya warga jemaat yang bermobil. Saya suka berseloroh bahwa para pendeta bagaikan melampaui tunggangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik keledai, para pendeta naik kijang. Hal demikian patut kita syukuri. Pertanyaannya, apakah dengan topangan fasilitas yang mempermudah pelayanan itu identik, sama, bisa menggugah semangat bergereja dan berkumpul memecah-mecahkan roti makin tinggi? Disinilah si pemuda Eutikus memberi inspirasi dan pembelajaran. Udara panas, tubuh letih karena beratnya pekerjaan, fasilitas minim, tidak mengalahkan jiwa dan semangat keterlibatan dalam persekutuan. Ia hadir di sana. Kiranya dengan segala hal yang kita miliki sekarang, kita aktif, kita semangat untuk mengambil bagian dalam persekutuan, memecah-mecahkan roti bersama saudara seiman. Kita berdoa, Tuhan, kami mensyukuri pemberian-Mu. Biarlah itu bisa kami pakai untuk menopang pelayanan kami. Materi yang kami miliki jadi berkat buat persekutuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati hari kita.